Oke, selamat siang. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang topik selanjutnya dalam mata kuliah statistika elementer, yaitu tentang pendugaan parameter. Di sini kita sudah memasuki pada statistika inferensia. Nah, statistika inferensia adalah pengambilan kesimpulan mengenai nilai sebenarnya dari parameter yang didasarkan atas perhitungan statistik. Ingat, statistik itu apa? Statistik itu adalah parameter untuk sampel. Kalau apa? Ukuran untuk sampel. Kalau parameter itu ukuran untuk populasi. Sehingga kesimpulan tersebut mengandung unsur ketidakpastian. Artinya, kesimpulan bisa benar dan bisa juga salah. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan adalah data pendugaan dari sampel yang mengandung kesalahan dalam penarikan sampel. Nah, statistika inferensia itu meliputi dua hal, yaitu yaitu tentang teori pendugaan dan dua tentang pengujian hipotesis statistik. Nah, teori pendugaan itu juga terdapat dua topik, yaitu tentang pendugaan titik dan dua adalah pendugaan selang atau interval. Nah, yang pertama yaitu tentang pendugaan titik. Yaitu adalah apa? Suatu pendugaan titik ialah pendugaan yang terdiri dari satu nilai saja. Misalnya, rata-rata konsumsi mie per bulan setiap mahasiswa adalah 20 bungkus. Nah, di sini X bar sama dengan 20 itu sebagai penduga dari mu. Ya, jadi X bar ini adalah statistik rata-rata. Mu adalah parameter rata-rata. Nah, X bar ini menduga untuk mu. Oke, nah itu ya. Dan karena dia adalah pendugaan titik, jadi dia hanya bernilai satu nilai saja. Begitu ya. Nah, di sini saya akan berikan beberapa penduga dan parameter, yaitu parameternya itu adalah mu, maka penduganya adalah X bar. P itu P besar, itu parameter untuk proporsi, penduganya adalah P kecil. Sigma adalah parameternya untuk standar deviasi, penduganya adalah S kecil. Rho itu adalah parameter untuk koefisien korelasi, R adalah penduga untuk koefisien relasi. Ya. Nah, satu parameter dapat mempunyai beberapa penduga. Ya, misalnya penduga titik merupakan fungsi dari nilai parameter yang berasal dari sampel dengan n elemen. Jika penduga itu diberi simbol theta topi dan X1, X2 sampai Xn merupakan sampel acak, maka theta topi adalah fungsi dari X1, X2 sampai Xn. Nah, misalnya adalah theta topi sama dengan X bar, itu akan rumusnya sama dengan 1 per N kecil banyaknya sampel dibagi 1 dibagi N banyaknya sampel dikali jumlah nilai-nilai sampelnya. Dan apabila theta topi itu sama dengan S kuadrat, yaitu apa? S kuadrat itu penduga untuk variansi, rumusnya adalah 1 dibagi N dikurangi 1 sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan untuk I dari 1 sampai N. Maka nilai theta topi akan berbeda-beda dari sampel 1 dengan sampel yang lainnya. Nah, sifat-sifat penduga itu ada beberapa. 1.
Theta topi merupakan penduga tak bias dari theta. Jika apa? Nilai harapan dari theta topi itu akan sama dengan theta topi. Nilai harapan dari theta topi itu akan sama dengan nilai theta. Nah, theta topi merupakan penduga konsisten bagi theta. Jika nilai theta topi cenderung mendekati theta untuk n semakin besar, mendekati tak hingga atau n mendekati tak hingga banyak. Ya, ukuran sampelnya mendekati tak hingga banyak. Jadi, ukuran sampel yang besar akan memberikan penduga titik yang lebih baik dari ukuran sampel yang kecil. Contohnya, X bar merupakan penduga konsisten atau tetap dari mu, sebab saat n kecil atau banyaknya sampel akan mendekati banyaknya populasi, maka X bar akan mendekati mu. Nah, S kuadrat itu disebut penduga konsisten dari apa? Dari sigma kuadrat. Nah, sifat yang ketiga adalah theta topi merupakan penduga yang efisien bagi theta jika theta topi memiliki variansi yang lebih kecil dibandingkan dengan penduga lainnya. Nah, sifat selanjutnya, theta topi merupakan penduga yang cukup bagi theta jika theta topi mencakup semua informasi dari theta. Nah, itu tentang pendugaan titik. Selanjutnya di sini saya melanjutkan menjelaskan tentang pendugaan selang. Pendugaan titik itu terdiri dari satu angka saja, tidak memberikan gambaran terhadap berapa jarak atau selisih penduga tersebut terhadap nilai sebenarnya. Padahal kita tahu bahwa itu merupakan dugaan sehingga mungkin saja akan salah dengan kesalahan tertentu. Contoh, harga mutlak X bar dikurangi mu itu sama dengan epsilon, di mana epsilon itu merupakan kesalahannya, nilai kesalahannya. Ya. Sehingga sering digunakan pendugaan selang atau pendugaan interval, yaitu suatu pendugaan berupa interval yang dibatasi oleh dua nilai yang disebut nilai batas bawah dan nilai batas atas. Interval tersebut sering disebut interval keyakinan atau selang keyakinan atau juga disebut selang kepercayaan. Nah, 1. Pendugaan selang untuk rata-rata mu. Misalkan theta adalah parameter yang akan diestimasi atau diperkirakan berdasarkan penelitian sampel. Untuk membuat pendugaan selang, harus ditentukan terlebih dahulu besarnya koefisien keyakinan atau tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan yang kita beri notasi 1 min alfa. Ya, jadi selang kepercayaan atau tingkat kepercayaan, taraf kepercayaan itu 1 dikurangi alfa. Contoh 1 dikurangi alfa sama dengan 90%, maka alfanya berapa? Alfanya adalah 10%. Ya. Oke, 1 dikurangi alfa sama dengan 95%, maka alfanya adalah 5%. Nah, perhatikan pada kurva normal berikut ini. Ya, oke, perhatikan kurva normal ini. Nah, kurva normal ini bentuknya seperti ini ya, kurva normal seperti lonceng. Titik puncaknya itu adalah 0 ya, kalau variabelnya Z. Kalau variabelnya X, titik puncaknya adalah nilai rata-ratanya. Nah, luasan yang tidak diarsir itu sebesar 1 min alfa atau tingkat kepercayaannya 1 min alfa. Maka
alfa yang daerah yang diarsir itu adalah alfa kan? Nah, alfa dibagi dua daerah menjadi apa? Alfa, luasan ini menjadi luasan alfa per 2, luasan ini juga alfa per 2, dan dibatasi pada absis di sisi kiri adalah negatif. Di sisi kiri dari titik 0, ini kan puncaknya itu kan 0, itu adalah negatif alfa per 2. Di sisi kanan 0 dibatasi oleh set alfa per 2. Nah, menurut teorema limit pusat, jika theta adalah parameter, maka theta topi adalah penduga dari theta. Nilai harapan theta itu adalah sama dengan theta topi, dan sigma theta topi adalah kesalahan baku dari theta, dan n mendekati tak hingga, maka set sama dengan theta topi dikurangi theta dibagi sigma theta topi, itu akan berdistribusi normal baku dengan rata-ratanya itu mu sama dengan 0 dan sigma kuadrat sama dengan 1. Kemudian jika theta topi itu sama dengan X bar, theta sama dengan mu dan sigma X bar sama dengan sigma per akar N, maka pernyataan peluang sebagai berikut. Nah, ini kan. Anda ingat pada teori peluang. Nah, ini kan. Nah, set ini berdasarkan dari grafik di atas, peluang set antara negatif set alfa per 2 sampai set alfa per 2 sama dengan 1 dikurangi alfa. Nah, set sendiri menurut teorema limit pusat kita transformasikan menjadi X bar dikurangi mu per sigma per akar N. Ya. Nah, kemudian semua ruas kita kalikan sigma per akar N. Ketemu ini. Sudah, setelah ketemu ini, karena tengah ini adalah variabelnya adalah mu, karena kita akan menduga rata-rata, maka mu, maka kedua ruas ini kita kurangi dengan X bar. Ya. Nah, selanjutnya kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, diperoleh peluang mu itu antara X bar dikurangi set alfa per 2 kali sigma per akar N sampai X bar plus set alfa per 2 kali sigma per akar N. Itu nilai peluangnya sama dengan 1 min alfa. Nah, nilai X dikurangi set alfa per 2 kali sigma per akar N itu kita sebut batas bawah atau kita notasikan sebagai A. Dan nilai X plus set alfa per 2 kali sigma per akar N itu disebut batas atas. Kita notasikan dengan B. Nah, bentuk peluang mu antara A sampai B itu besarnya 1 dikurangi alfa. Artinya yaitu apa? Terdapat peluang 1 dikurangi alfa yang menyatakan bahwa interval A dan B memuat rata-rata mu. Nah, terdapat 3 rumus pendugaan selang rata-rata mu. Nah, jika N-nya lebih besar sama dengan 30 dari populasi tak terbatas atau dari populasi terbatas dengan pengambilan sampelnya itu dengan pengembalian, maka pendugaan selangnya untuk rata-rata seperti ini. Nah, jika N-nya itu lebih besar dari 30 dan dari populasi terbatas dengan pengambilan sampelnya tanpa pengembalian, rumusnya ini pendugaan selang rata-ratanya. Nah, untuk N kurang dari 30 diambil dari populasi
Sigma tidak diketahui dengan pengambilan sampel dengan pengembalian, maka rumus Nah, untuk N lebih kecil 30 dan diambil dari populasi dengan sigma yang tidak diketahui, dengan proses pengambilan sampelnya itu dengan pengembalian, maka rumus pendugaan selang untuk rata-rata populasi adalah seperti ini. Ya, itu untuk menentukan distribusi yang tepat yang digunakan untuk mencari pendugaan selang untuk rata-rata populasi dapat menggunakan algoritma berikut. Saya membuat algoritmanya seperti ini. Nah, proses awal, kita tes apakah variansi di sini variansi ya. Variansi itu sigma kuadrat atau kita standar deviasinya diketahui atau tidak. Kalau diketahui, kita cek. Oh, diketahui ya, maka kita dapat menggunakan distribusi Z dalam perhitungan, yaitu kita bisa menggunakan rumus 1. Ya. Oke, kalau pengambilan sampelnya dengan pengembalian, tapi kalau pengambilan sampelnya tanpa pengembalian, kita bisa pakai rumus 2. Nah, jika tidak, kita cek lagi. Jika tidak diketahui simpangan bakunya atau standar deviasinya, kita cek lagi apakah N-nya itu atau sampelnya itu lebih dari 30. Jika ya, maka bisa menggunakan rumus 1 atau 2. Nah, jika tidak, maka kita dapat menggunakan rumus 3. Begitu, itu algoritma yang saya buat untuk lebih memudahkan. Ini juga penting nanti kalau Anda belajar pada metode statistik itu, algoritma ini juga akan membantu Anda untuk menentukan uji apa yang tepat begitu. Nah, di sini saya juga membuat tentang algoritma pendugaan selang atau interval untuk mu di mana sigmanya diketahui. Nah, prosesnya seperti ini. Start, identifikasi masalah, dicek, dicari identifikasi, selanjutnya menentukan sampel sebanyak N. Selanjutnya setelah ketemu sampel sebanyak N, kita cari nilai rata-rata sampel. Selanjutnya tingkat keyakinan atau alfa. Selanjutnya kita menentukan nilai set. Nilai set dicek apakah populasinya tak terbatas atau tidak. Kalau tak terbatas maka pakai ini ya. Kalau tidak terbatas pakai rumus ini. Nah, kalau sudah ketemu kita berhenti begitu ya. Nah, ini ada contoh. Ada beberapa contoh dan ada latihan. Silahkan Anda kerjakan latihan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Silahkan untuk dikerjakan. Terima kasih.